Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak goib lagi bagi orang-orang, bagi sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan baiat. Makna dibimbing terus sampai selesai, sampai bersih kemanusiaannya di dalam hatinya. Memang kalau kita belajar sendiri ya tidak tambah sampai tambah jauh. Kenapa? Kepahamannya masih terakui kepahaman hawa nafsunya, ya tambah jadi Tuhan hawa nafsunya. Akhirnya salah di dalam memahami, ngaku-ngaku aku Allah, ana al-haq. Itu karena salah paham. Karena apa? Belajar dewe. Carilah guru yang bisa mengantarkan Anda kepada Allah di daerah Anda masing-masing. Cari sampai dapat. Kenapa? Karena itu jalan husnul khotimah. Karena itu jalan keselamatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tak satu pun manusia masuk nerakanya Allah bila manusia sudah kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, ya kembali kepada Allah. Mana ada manusia yang bukan ciptaan Allah. Jadi manusia yang merasa bukan ciptaan Allah itu manusia yang bagaimana? Yang manusia yang masih di dalam ahli anar, ahli neraka, ahli hawa nafsu. Orang-orang itu yang tidak percaya bila dirinya adalah ciptaan Allah, tidak percaya. Kenapa? Seolah-olah hidup dan badan ini miliknya. Yang tidak percaya kalau urip, kalau hidup ini Allah dan badan ini milik Allah. Ciptaan Allah, Allah yang buat, Allah yang mengadakan. Tapi manusia banyak tidak percaya. Seolah-olah karena hidup dan badan sudah lama teraku-akui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Yang tidak percaya wujudnya Allah, tidak percaya kenyataan Allah, tidak percaya kehebatan kebesaran Allah, tidak percaya kekuasaan Allah. Ya akhirnya ada di dalam anar terus. Anar adalah hawa nafsu manusianya yang selalu panas membara, yang selalu membela kebenaran-kebenaran hanya dirinya sendiri yang merasa benar. Agama apapun merasa paling benar agamanya, yaitulah ahli nar, ahli neraka, ahli hawa nafsu, ahli dosa. Anar, hawa nafsu, dosa, neraka, yaitu sama. Ketika manusianya masih berkuasa atas dirinya, yaitulah anar. Surga itu di mana? Ketika manusianya sudah tak berkuasa lagi atas dirinya, yaitulah surga. Enjoy saja. Tak ada manusia yang tak masuk surga bila manusianya nanti kembali kepada Tuhannya. Jadi surga itu apa sih? Surga itu dulu ketika kita belum ada, yaitulah surga. Surga dulu sebelum kita diciptakan, seperti yang diceritakan di dalam Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad, yaitulah asal usul kita, tanah. Tanah yang kita injak ini loh surganya Adam dan Hawa. Jadi surganya Adam dan Hawa itu bukan di atas langit yang sana, tidak ada di atas itu. Surganya Adam dan Hawa itu di atas yang sini, di atas yang dalam ini.
di jauh nun lubuk hati setiap manusia. Itulah yang dimaksud atas di sisi Allah. Kalau yang dimaksud atas di sisi manusia kan atas-atas yang sono, yang tidak ada. Padahal atas yang sana itu tidak ada. Kenapa kok dikatakan atas yang sana tidak ada? Kalau tidak ada diri manusia kita, tidak ada atas itu. Kalau tidak wujud diri manusia kita, tidak ada langit. Kalau tidak wujud manusianya, tidak ada galaksi-galaksi. Kalau tidak ada manusianya, tidak ada alam semesta ini. Jadi manusia inilah yang dimaksud Khalifatullah, manusia wakil-wakil Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini bagi manusianya yang sudah masuk surganya Allah. Kembali lagi dari zatullah, kembali kepada zatnya. Dari asma Allah, kembali kepada asmanya. Dari sifatullah, kembali kepada sifatnya. Dari af'alullah, kembali kepada af'alnya Allah. Bila manusianya sudah kembali ke situ, enjoy manusianya, bebas lepas dari bangsa manusianya, dari aturan manusianya, dari syariat manusianya, yang ada hanya enjoy saja, enak saja. Kenapa? Karena sudah diatur, dicukupi, dipelihara, dijaga oleh Allah. Jadi manusia pasti masuk surga, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya. Besoknya kapan? Entah sekarang, entah nanti. Ketika manusianya sudah sadar atas diri kemanusiaannya, bahwa manusianya sebenarnya tidak wujud, gaib, yang ada hanya Allah, yaitulah surganya manusia semuanya. Apapun agamanya tidak peduli. Agama pun hanya baju-baju hawa nafsu saja. Agama apapun Anda itu cuma baju-bajunya hawa nafsu. Apapun agama Anda. Kenapa? Agama Anda hanyalah penghijab antara manusia yang satu dan manusia yang lain. Hijab, aling-aling, bayang-bayang, hanya belenggu-belenggu hati manusianya. Kenapa? Karena manusianya tidak meliputi manusia yang lain, masih terbelenggu dengan hawa nafsunya, masih terbelenggu. Bagaimana mungkin orang akan menjatuhkan orang lain? Bagaimana mungkin orang akan mengkafirkan orang lain? Wong sebenarnya dirinya dan diri manusia yang lain sama-sama makhluknya, sama-sama rabiso opo-opo, la haula wala quwata illa billah. Yang berhak menilai iman dan kafir hanya Allah. Yang berhak memerankan kebaikan dan keburukan hanya Allah. Yang berhak manusia disesatkan atau ditunjukkan hanya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masukkan diri Anda ke dalam surganya Allah. Apapun agama Anda, aliran Anda, golongan Anda, tidak peduli. Yang penting pokoknya adanya dirimu, semuanya ya dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan salawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri walimin biwalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri walimin biwalimin wa akhrijna min bainihim
العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi sahabat-sahabat yang ingin bergabung naik silahkan. Waktu saya beri setengah jam sampai jam 7. Apa tanggapannya, apa yang mau ditanya-tanyakan, silakan. Alhamdulillah, jadi judulnya seluruh manusia masuk surga, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, tidak peduli. Pokoknya seluruh manusia dari Allah ya kembali kepada Allah. Tapi masa atau waktunya beda-beda. Silakan saudara-saudaraku atau yang ada pertanyaan di tapping silahkan. Bila ada yang mengganjal, bila tadi ada pertanyaan, kalau manusianya masuk surga semua, sepi neraka, betul. Kalau manusianya sudah tidak ada lagi, yang ada hanya Allah, ya tidak ada lagi neraka, yang ada hanya Allah, surga. Karena selama ini manusianya masih jadi Tuhan, ya tidak percaya itu. Karena yang ada hanya Allah, tidak percaya. Karena masih ada manusianya yang berkuasa seperti Tuhan. Manusia yang berkedudukan sebagai Tuhan, tidak percaya. Bila surga itu nyata. Assalamualaikum, silakan. Kang Nyolo Damar, Kang Bambang Sudarman, ayo. Silaturahim. Kita ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kang Bambang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kata-kata kami di dalam Al-Quran itu maksudnya apa, Pak Ustadz? Ayo Mas Bambang, tolong ini dibantu jawab. Ada pertanyaan dari sahabat Arif. Alhamdulillah. Bagaimana itu Pak? Ada videonya. Kata kami di dalam Al-Quran itu maksudnya apa ya Pak Ustadz? Nah ini Kang Bambang, monggo dibantu dijawab. Ya itu tergantung segot kalamnya itu ya.
Kami itu tergantung senggot kalamnya. Lihat dulu kalimatnya. Iya, dibantu dijawab. Lihat dulu kalimatnya itu ya. Iya, iya. Ya begitu jawabannya. Ya begitu jawabannya. Ini kayaknya ngelek ini Pak Yai ini ngelek. Sinyalnya ngelek Pak Ustadz. Ya. Itu alhamdulillah. Ya. Lebih dekat daripada dirimu sendiri. Bagaimana caranya kita akan mendekat kepada yang lebih dekat daripada diri kita? Ya kita harus rela memutus urat nadi kita. Kita rela memutus urat leher kita. Kita rela bahwa diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Yaitulah jalannya. Untuk tahu kepada siapa yang lebih dekat, yakni Tuhan yang berkuasa atas diri manusianya. Bila manusianya masih jadi Tuhan, bila diri manusianya masih merasa yang paling ada daripada adanya Tuhan, ya tidak akan ketemu dengan yang lebih dekat. Itulah yang dimaksud kata wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami maknanya hidupnya manusia itulah kami itu. Begitu. Monggo ditambahkan lagi oleh Kang Mas Bambang. Silakan Kang Mas Bambang. Iya, itu sudah konkret itu. Saya kira sudah dan bisa dipahami. Seawam apapun itu bisa memahami itu. Ya, siapapun orangnya bisa paham bila memang diberi petunjuk oleh Allah. Agama apapun itu, ya kan Kang Mas? Iya, betul. Karena seluruh manusia milik Allah. Agama apapun yang dipeluk manusia ciptaan Allah. Kalau tidak ada uripe Allah, ya tidak ada cerita itu. Karena manusia layak surga. Maknanya apa? Karena manusia layak kembali kepada Allah. Itulah yang dimaksud seluruh manusia masuk surganya Allah. Bila manusianya sudah tidak jadi Tuhan lagi di dalam dadanya. Alhamdulillah, terima kasih kembali. Ayo Kang Mas Bambang, monggo. Saya ingin dengar wejangan-wejangannya gantian. Silakan Mas Bambang. Enggak ada Pak Ustadz, enggak ada. Pak Ustadz tahu lah. Jadi saya nyimak. Ya, biar kita semua bisa mendengarkan. Kalau dari saya itu kan nanti khawatir belenger. Sahabat-sahabat ini gantian lah. Kayaknya enggak ada yang mau naik. Ya coba saya naikkan. Bisa bercakap, ngobrol-ngobrol, menyamakan frekuensi. Kenapa? Karena seluruh manusia itu sama frekuensinya. Karena manusianya yang membeda-bedakan, yang menghijabi dirinya, ya kan Kang Mas? Iya betul. Tidak ada yang tidak sefrekuensi, semuanya sefrekuensi. Selagi masih ada hidup, ya itulah frekuensinya. Kakang Kawa, alhamdulillah. Assalamualaikum hormat saya selalu. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut. Kan Kakang Kawa apa yang mau disampaikan? Gini. Baru nyimak, Mbah. Ini ada pertanyaan lagi, Kang Kawa sama Kang Bambang. Yang dimaksud menyembah itu bagaimana? Monggo dibantu jawab gantian nanti saling mengisi dan saling melengkapi. Monggo Kang Mas Bambang dulu.
Nopo pertanyaannya? Iku. Yang dimaksud menyembah itu apa? Kalau menurut saya yang dimaksud menyembah itu adalah kesadaran yang sesadar-sadarnya bahwa kita itu semua digerakkan atau terpancarkan untuk menyembah, bukan menyembah dengan sendirinya. Kita itu dituntun untuk menyembah. Tapi suara saya di situ jelas ya, Mas Bambang? Jelas. Jadi menyembah itu di sini diada-adakan, namun memang sudah tercerahkan dan diatur atau digerakkan untuk menyembah Sang Khalik. Bukan kok diada-adakan. Kalau diada-adakan nanti kesannya halu, gitu ya. Dan memang di sini menyembah itu adalah dengan kesadaran. Tauhid yang dicipta-ciptakan, ya Kang Mas? Iya betul begitu. Jadi nggak ada unsur halu atau apa itu tahayul itulah. Jadi memang benar-benar sadar dan tahu bahwa kita itu digerakkan. Jangan sampai mengakui bahwa kita itu menyembah. Memang kita itu digerakkan untuk menyembah gitu. Begitu dari saya. Alhamdulillah. Pak Ustadz sinyal. Kakang Kawah, yuk dibantu dijawab itu. Gantian. Alhamdulillah. Hadir lagi nih. Nurullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Nyolo Damar. Sahabat-sahabatku semua. Suara saya bisa dimonitor ya? Bisa. Jelas. Oke. Saya. Halo? Bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk, teruskan. Itu Kang Nurullah tapi Kang Masku yang ya silahkan Nurullah Qalbi. Jaringan di sini putus-putus. Iya, suara saya putus-putus. Tidak. Oh tidak, alhamdulillah. Ayo silakan Kang Nurullah, apa tanggapannya itu? Ada pertanyaan tadi, bagaimana sih makna menyembah yang sebenarnya itu? Begitu, Kang Mas Nurullah, silakan. Monggo. Menyembah mengabdikan diri, ibadah. Ini kita menyembah mengabdikan diri, ibadah. Akan tetapi kalau saya tidak begitu menggunakan kata menyembah. Maksudnya ibadallah atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya tidak begitu menerjemahkan menyembah. Akan tetapi kalau untuk umum saya tetap menggunakan menyembah. Tapi untuk pribadi tidak menggunakan menyembah. Untuk pribadi Maaf Nurullah. Kata-kata
iyyaka na'budu, kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, emang artinya itu gimana? Kalimat iyyaka na'budu, kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, itu artinya gimana? Mengabdikan diri. Mengabdi, abdi. Apa itu analoginya abdi? Menghamba. Apa itu Tapi analoginya hamba? kalau pada umum saya tetap menggunakan menyembah. Nah, Menyembahkan. sepakat. Kalau nak budu itu, aku lebih sepakat menyembah. Sepakat. Pak Bambang, mohon headsetnya jangan terlalu dekat. Enggak, suara saya emang agak serak. Alhamdulillah, Ya, ada mudzakarah inilah yang ingin saya dengar, nambah ilmu. Sepakat. Monggo dilanjut. Silakan Nurullah. Oke. Pada umumnya secara umum saya tetap menggunakan bahasa menyembah. Nah, untuk pribadi tidak begitu menggunakan kata menyembah. Maksudnya mengabdikan diri. Atau pada umumnya mempersembahkan apa yang mau dipersembahkan. Nyata tak persembahan itu umumnya, sehingga menjadi rahmatan lil alamin, menjadi mazhar ilahiyah, mazhar ketuhanan. Maksudnya if'al atau perilaku. Karena yang dimaksud menyembah masuk suara saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين